kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman kita sembah Tuhan. Oh Jesus, kita naikkan syukur kita buat Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama teman-teman kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Lebih baik lagi oh Layakan kami Tuhan, layakan kami untuk datang sore ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sepertimu. Kau baik Tuhan. Biar mulut kami kau menaikkan pujian. Seberapapun kami yang hadir sore hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Kau mengurapi hati setiap kami. Kami tahu Kau hadir di sini Tuhan. Urapi hati kami, jaga hati kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami. Terima kasih. Oh Jesus, oh Jesus.
katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Mari sama-sama teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk mari sama-sama yang di belakang boleh yuk kita maju ke depan. 2 bangku maju ke depan yuk. Yuk. Gak ada yang mau maju ya udah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu,
begitu baik, Kau begitu dahsyat bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Bapa. Mari teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap hati kita dapat menjadi ladang yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada setiap kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan bahwa hanya dekat padamu saja ya Bapa. Jiwa kami akan merasa tenang ya Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Oh, oh, ya ralabasyaka, ya ralabasyaka, ya ralabalabalabalabala. Jesus, 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 Jesus. Horalaba. Ini kami Tuhan, anak-anak muda, GB Bumi Anggrek ya Tuhan.
Kami memberikan hati kami, waktu kami, pikiran kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom. Haleluya. Kayaknya masih lemas banget nih anak muda, harusnya excited ibadah onsite. Ya, shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya teman-teman datang sore hari ini dengan berbagai macam keadaan teman-teman, dengan berbagai permasalahan yang sedang teman-teman hadapi hari-hari ini. Tapi yakin dan percayalah tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kok kayaknya lemes banget ya? Amin. Haleluya, haleluya. Oke teman-teman, mungkin ada yang join lewat Zoom, Kevin? Ada, oke. Buat teman-teman yang di Zoom, shalom juga. Ya, kita mengadakan ibadah secara onsite dan online. Kita akan mencoba untuk hybrid ibadah kita supaya kita bisa memberkati banyak orang. Bukan hanya buat teman-teman yang ada di tempat ini, tapi semua orang kita bisa memberkati lewat ibadah kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, sore hari ini ada yang tahu temanya apa? Teman-teman ada yang ngelihat? Mungkin yang di-share di grup-grup yang teman-teman ada di komunitas teman-teman. Ada yang tahu hari ini temanya apa? Build your life. Bangun hidupmu. Ya, haleluya. Teman-teman, kata bangun, kalau dalam arti kamus bahasa Indonesia itu bangun itu bangkit. Bangkit, berdiri, bangkit. Tapi teman-teman di sini dikatakan bangun itu artinya bangkitkan hidupmu. Jadi teman-teman, jangan pernah teman-teman merasa, hidup gua gini-gini aja. Hidup gua ya udahlah, mengalir aja lah, terserah lah Tuhan mau apa buat hidup gua. Jangan gitu teman-teman. Tapi teman-teman harus punya suatu dasar bagaimana teman-teman harus membangun hidup teman-teman sendiri. Di sini gua akan ambil dari Matius 7. Boleh sama-sama teman-teman kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya kalau teman-teman yang ikut ibadah raya umum tadi pagi, ya entah kenapa firmannya sama. Pasti ada maksud Tuhan. Boleh sama-sama kita buka di Matius. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang sudah ketemu sama-sama katakan yes. Aduh kayaknya anak muda sekarang lemas-lemas banget. Yang sudah ketemu sama-sama katakan yes. Yes, yes. Teman-teman kayaknya udah mikirin nanti makan malam makan apa kali ya. Jadi kayak lemes banget gitu ya. Oke. Boleh sama-sama kita sama-sama baca ini. Buat teman-teman yang di Zoom juga boleh buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sama-sama kita baca. Peringkupnya adalah dua macam dasar. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke teman-teman, boleh kita
kita baca satu peringkop lagi. Teman-teman boleh buka di Lukas. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Ya teman-teman, ini lanjutannya teman-teman. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Oke, sudah? 3, 2, 1. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ini dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, kita balik ya ke Matius tadi ayat 7. Dikatakan teman-teman di sini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Artinya ku-nya ini adalah Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, ia seperti orang yang bijaksana. Jadi dalam perumpamaan 2 macam dasar ini teman-teman, ada 2 orang, ada 2 tipe orang yang dikatakan di sini. Ada orang yang bijaksana dan ada orang yang bodoh. Jadi di sini katakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku, dia adalah orang yang bijaksana. Tapi setiap orang yang tidak mendengarkan perkataanku adalah orang yang bodoh. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini teman-teman, firman Tuhan mah ya gitu-gitu aja, gak usah gue lakuin. Nah, teman-teman, itu samanya artinya kita sama dengan orang yang apa? Bodoh. Tetapi dikatakan di sini, kalau engkau mendengarkan perkataanku, engkau melakukan firman Tuhan, dikatakan Tuhan bilang kita adalah orang yang bijaksana. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman, kita mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Kita udah tahu firman Tuhan, kita udah tahu kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi hari-hari kita ya udah biarin aja, nggak usah ngelakuin firman Tuhan. Gua nggak usah datang ke gereja, gua nggak usah dengerin kata orang tua gua. Hati-hati. Gua bisa bilang hati-hati. Ketika kalian melakukan itu sama aja kalian orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kalian mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Latihlah badanmu dengan beribadah dan lain sebagainya yang firman Tuhan sampaikan. Maka artinya kita adalah orang-orang yang bijaksana. Apa perbedaannya orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana, teman-teman? Dikatakan di sini, orang yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu. Ya kan kalau tadi di Lukas disampaikan dia orang yang bijaksana itu menggali dalam-dalam. Dia bikin di situ, ditaruh batu, dia gali sedalam-dalam mungkin, dia masukin batu. Sehingga pondasi kehidupannya dia bangun dengan sangat kuat atas dasar firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh, apa yang orang bodoh lakukan? Orang yang bodoh itu dia malah mendirikan rumah seakan-akan seperti di atas pasir. Nggak ada landasannya, nggak ada pondasinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membangun hidup teman-teman seperti orang yang bijaksana, artinya apa? Batu itu apa? Teman-teman selalu masukin firman Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Baik yang sekolah, baik yang bekerja, ataupun yang kuliah. Latihlah badan kita untuk melakukan firman Tuhan. Gue ada di atas ini bukan karena gue hebat, enggak. Kita semua sama, kita semua adalah orang-orang yang sedang belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman, pilihannya kita mau belajar dan melakukan atau kita mau bodoh amat dan tidak melakukan. Kalau teman-teman hari-hari ini
Berpikir apa sih sebenarnya masa muda gue harus gue habisin dengan cara apa sih? Ya di luar sana ya Bu, di sini nggak ada. Teman-teman gue yakin dan percaya ada anak-anak yang tunduk, taat dan setia sama Tuhan. Tapi di luar sana kalau teman-teman lihat banyak orang-orang yang udahlah gue ikut online aja. Ikut-ikut online ternyata ya HP-nya online, Zoom gitu atau Google Meet. Tapi ternyata dia nggak ada di tempat itu, cuma HP-nya aja yang join ibadah. Tapi kenyataannya orangnya nggak ada di situ. Sama nggak kalau teman-teman nih, zaman kemarin ya, zaman kemarin sekolah, kuliah, bekerja semuanya online via Zoom atau Google Meet ya. Nah banyak nih kadang-kadang gue dengar gitu, karena banyak teman-teman gue juga yang di kantor adalah orang-orang tua yang udah punya anak. Jadi ternyata banyak kejadiannya belajar, guru menyampaikan pelajarannya, tapi ternyata anaknya nggak di situ. Anaknya lagi ngapain, main, anaknya lagi mandi dulu, makan dulu gitu. Nah, apakah kalau kita melakukan seperti itu, kita melakukan firman Tuhan? Apa kalau teman-teman bilang diajak sama orang tua, ayo kita ibadah ke gereja gitu. Enggak amah, aku online aja. Ya, kan sekarang gampang ya anak muda kan gitu, aku online aja, nggak usah datang ke gereja. Oh iya gitu, orang tuanya percaya, sangat percaya, karena yakin dia akan ibadah secara online. Tapi karena diberikan kepercayaan sama orang tuanya dan dia dipercayakan Tuhan. Oh iya, kata Tuhan juga dari atas. Oh iya, dia udah ngomong nih, dia mau online, ya kan? Ternyata ya laptopnya online, ikut ibadah online, tapi dianya nggak di depan laptop untuk ngikutin ibadah online. Nah, itu sama dengan apa? Orang bijaksana atau orang yang bodoh? Orang bijaksana atau orang yang bodoh? Nah, jadi teman-teman, pintar-pintarlah kita memilih hari-hari ini. Kalau Bang Doni selalu ngomong ini, banyak di luar sana yang bisa ditawarkan buat anak-anak muda. Yes, gue yakin dan percaya. Kalau teman-teman ada di tempat ini, itu pilihan teman-teman. Oh iya, gue mau datang ibadah. Berarti teman-teman orang-orang yang bijaksana, yang lebih memilih, gue mau datang ibadah dulu. Nah, habis ini terserah deh mau kemana gitu. Tapi gue mau cari Tuhan dulu nih. Gitu. Tapi banyak teman-teman kita yang di luar sana, ngapain lu ke gereja? Gak usah lu ke gereja. Udah kita langsung main aja yuk ke mall gitu. Ini hari Minggu bro gitu kan. Ya, ngapain bro lu di gereja gitu. Lu udah tadi ikut ibadah. Siang ikut ibadah. Ya kan. Sore lu ikut ibadah lagi. Hidup aja lu di gereja gitu kan. Ngapain lu gak punya kehidupan sosial lu katanya gitu kan. Ya kan anak muda sekarang kan jiwa sosialnya tinggi gitu kan ya. Saking tingginya ngikut temennya kemana aja gitu. Tapi hari-hari ini gue ingetin Tuhan tuh banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak masuk. Karena hari-hari ini kita gak tahu apa yang terjadi. Gue juga kadang-kadang gue ngebayangin besok gue masih hidup apa enggak ya. Besok masih ada hari esok gak? Padahal firman Tuhan bilang pengharapan itu masih ada, hari esok itu masih ada. Tetapi bagaimana kita mengupayakan supaya hari esok kita masih ada sama Tuhan, itu yang sulit. Kita masih punya hati untuk dengerin firman Tuhan, muji nyembah Tuhan, itu yang sulit. Ya, jadi teman-teman, kalau orang bijaksana bangunannya itu di atas tanah, sedangkan orang yang bodoh membangun di atas pasir. Otomatis kalau tadi gue bilang membangun di atas tanah, dia gali dalam-dalam, dia taruh batu di situ. Ketika ada apapun, angin, badai, persoalan, permasalahan, ya kan, ribut sama teman, ribut sama bestie, ya kan, ribut sama bestie, gue lagi ribut sama bestie, cari lagi ya bestie yang lain gitu kan.
Nah, nggak bakal kejadian itu teman-teman. Karena apa? Ketika kita dibangun di atas pondasi yang benar, ketika kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar, teman-teman percayalah, teman-teman sedang membangun hidup teman-teman berdasarkan firman Tuhan. Nggak ada tuh teman-teman ya marah mungkin, kesal mungkin, tapi ya mungkin cuma sebentar. Setelah itu baikan lagi sama bestinya gitu kan. Jadi ketika kita membangun hidup kita itu di atas dasar yang benar, teman-teman, kita tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Mau bumi ini dilanda COVID, mau bumi ini dilanda gempa bumi, kita nggak bakal pernah goyah. Tapi bayangkan banyak teman-teman kita yang di luar sana yang tidak memiliki pondasi yang sama seperti yang kita dengar hari ini. Bayangkan apa yang terjadi ketika mereka masih ada dalam area orang yang bodoh, bukan orang yang bijaksana. Ketika permasalahan menerpa mereka tergoyahkan. Sering gue sharing, mungkin beberapa kali gue sharing di mesbah doa. Gue bilang banyak di antara kita anak-anak muda yang hari-hari ini mengalami yang namanya depresi. Depresi, kecemasan berlebihan, kekhawatiran berlebihan. Besok masa depan gue gimana? Besok kira-kira gue lulus kuliah gak ya? Besok kira-kira nilai sekolah gue, nilai ujian gue bagus gak ya? Padahal gue udah belajar nih. Tapi ternyata belajarnya kurang maksimal. Sehingga nilainya kurang bagus gitu, kurang maksimal. Banyak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, bahkan orang yang sudah bekerja, hari-hari ini mengalami depresi teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak membangun hidupnya dengan pondasi yang benar di atas dasar firman Tuhan. Dia hanya membangun di atas pasir, di atas tanah. Ibarat kata cuma tanah sama semen doang. Nggak ada pondasinya, nggak ada batunya di bawah rumahnya. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada angin, ketika ada badai, rumah itu bisa rata. Ya kan? Nah, kalau teman-teman nonton ini kita intermezzo aja. Kalau teman-teman nonton film ya, gua berapa kali itu suka tuh nonton film tentang badai topan tornado di Amerika gitu. Di Amerika itu teman-teman mereka pintar. Mereka orang-orang yang pintar. Karena mereka sering dihantam oleh badai tornado. Ya kan? Di Amerika itu sering terjadi tornado, teman-teman. Tapi mereka pintar kenapa? Mereka sudah membangun sesuatu di bawah tanah. Entah itu buat pegangan, entah itu bangunan, entah itu sebuah ruangan. Jadi ketika tornado menghantam rumahnya, yes, yang di atasnya hancur. Tapi di bawahnya mereka masih bisa berlindung, ada tempat berlindung. Nah, itulah orang bijaksana. Dia mengerti bagaimana dia harus membangun, apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Tapi kalau teman-teman hanya membangun, ya meraba-raba hidupnya, ya kan? Kalau bahasa zaman dulunya, zaman gue, ya udahlah hidup gue mengalir aja lah. Gue ngikut Tuhan aja lah, ngikut Tuhan bahasanya, ngikut Tuhan aja lah gitu. Padahal Tuhan bilang, ya ngapain lo ikutin gue gitu. Ya lo harus punya pondasi sendiri, lo harus belajar bagaimana jadi anak Tuhan yang kokoh, yang kuat, yang tangguh gitu. Ya kan? Nah teman-teman, makanya tadi gue bilang, kalau misalkan kita bangun di atas pondasi yang kuat, ketika badai datang itu sangat kokoh, tidak tergoyahkan. Percaya gak teman-teman, kalau teman-teman bangun hidup teman-teman di atas firman Tuhan, teman-teman gak akan mengalami yang namanya jatuh. Jatuh yang sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan bilang, aku tidak akan biarkan engkau sampai tergeletak. Ketika engkau sudah mau sampai tergeletak, tertelungkup, aku akan mengangkatmu. Aku akan pegang lagi tanganmu. Tapi kalau banyak teman-teman kita di luar sana tuh gak percaya. Ya kalau udah jatuh, ya udah habis gua gitu. Ya kan? Kalau sekarang banyak, kalau teman-teman dengar, banyak orang yang ini balik lagi nih, banyak orang yang depresi karena main saham.
entah itu kripto, Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau diperhatikan, apakah dia bijaksana dalam memainkannya, kita nggak tahu juga. Tapi banyak yang depresi teman-teman. Makanya gue yakin dan percaya, gue berdoa teman-teman yang hadir sore hari ini, nggak ada yang mengalami yang namanya depresi. Teman-teman punya hidup yang kokoh. Teman-teman punya Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman harus percaya dan yakin, enggak, sekolah gue pasti beres. Kuliah gue pasti beres. Gue pasti dapat pekerjaan yang baik dari Tuhan. Gue pasti dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Jadi teman-teman jangan pernah cemas, jangan pernah takut apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tapi percayalah, pengharapan akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia teman-teman. Percaya. Lalu sekarang apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita teman-teman? Apa yang harus kita bangun? Yang pertama di sini yang gue catat, bangun hubunganmu setiap hari sama Tuhan. Bangun hubunganmu setiap hari sama Tuhan. Kalau tadi Bang Doni bilang mengejar hadiratnya Tuhan. Yes. Kejar hadiratnya Tuhan setiap hari. Kalau teman-teman gak sempat ikut doa pagi, ya kan? Ya ini kita sekalian promosi doa pagi. Ya kan, morning prayer di gereja kita. Aduh Kak, aku gak bisa ikut Kak. Teman-teman bangun mesbah sendiri. Teman-teman punya waktu, teman-teman bangun mesbah sendiri. Gak harus selalu doa pagi. Tapi teman-teman berikan sedikit waktu. Kalau kata Bang Doni tadi, menyisihkan sedikit waktu. Bukan menyisakan sedikit waktu. Tapi menyisihkan sedikit waktu. Teman-teman 10 menit, 15 menit. Datang dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu. Gue backgroundnya bukan dari orang yang lahir dari keluarga yang kenal Tuhan. Tapi gue kenal Tuhan pada saat gue usia remaja, dewasa. Tapi apa teman-teman, ketika gue menyerahkan diri gue sama Tuhan, Tuhan tuntun kok. Tuhan pimpin kok langkah demi langkah hidup gue. Bukan artinya, ya itu kok Edwin gitu. Kalau gue mah ya gak tahu deh gitu kan. Enggak, sama. Tuhan kita itu sama. Namanya Tuhan Yesus. Apa yang gue lakukan saat itu? Gue hanya membangun hidup gue. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama, kejar hadiratnya Tuhan. Ya kan? Kalau masih dulu kan ya kasih mula-mula ya kan. Wah, datang ke gereja. Halo shalom, salam kak gitu kan ya kan. Nah, dulu tuh ya di sini Mas Ibob ya, zamannya dulu Mas Ibob ya kan. Oh iya Kak Ibob gitu kan. Semangat, excited gitu. Nah, tapi apakah hari-hari ini teman-teman masih semangat kejar Tuhan? Apakah teman-teman masih punya waktu sama Tuhan? Nah, yuk teman-teman jawab sendiri nih dalam hati teman-teman ya. Mulai hari ini coba direnungkan. Nah, mungkin teman-teman yang GC gak ngerti, ini si Ko Edwin ngomongin apaan sih gitu kan. Kejar hadirat Tuhan artinya bangun hubunganmu sama Tuhan. Lewat apapun medianya. Engkau suka mendengarkan musik lewat YouTube, dengarkan musik lewat YouTube. Tapi bukan hanya dengarkan musik. Engkau juga bernyanyi buat Tuhan. Bukan hanya sekedar bernyanyi. Tapi engkau menanti-nantikan Tuhan. Jadi ketika engkau mengeluarkan suaramu, itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang satu apa? Kejar Tuhan setiap hari. Sama-sama kita buka di Yesaya 55 ayat 6 teman-teman. Ya teman-teman bisa buka di handphone atau teman-teman yang bawa Alkitab boleh buka di Alkitabnya. Kita sama-sama belajar di Yesaya 55 ayat 6. Oke. Dikatakan gini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saat ini Tuhan tuh berkenan gak ditemui? Mudah gak ditemui? Mudah loh. 10 menit, 15 menit teman-teman masuk dalam kamar teman-teman. Teman-teman cuma bilang sama Tuhan. Misalnya teman-teman punya masalah, aduh Tuhan aku punya masalah. Sekolahku
kayaknya nilaiku lagi kurang bagus Tuhan. Teman-teman di situ cuma bisa nangis. Tuhan gimana Tuhan supaya nilaiku bisa bagus. Carilah Tuhan. Ketika teman-teman mulai baca firman Tuhan. Teman-teman mulai nyanyi puji-pujian buat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ketika teman-teman nyanyiin lagu itu, tiba-tiba teman-teman gak sadar, teman-teman nangis, keluar air mata. Ternyata ini, selama ini gue kayaknya kurang sayang ya sama Tuhan. Selama ini kayaknya gue kurang punya waktu ya sama Tuhan. Gue lebih seneng main sama teman-teman gue. Gue lebih seneng pergi bareng-bareng teman-teman gue. Tapi ketika diajak, ayo ke gereja, ayo mesbah doa, ayo doa pagi. Nanti dulu. Ya. Padahal Tuhan udah bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Coba bayangin teman-teman, kalau Tuhan udah gak berkenan untuk teman-teman temui. Apa yang harus kita lakukan sebagai anaknya? Ibarat kata nih, kita mau minta sesuatu sama orang tua kita. Papa, minta ini dong, iPhone 13 gitu. Ya kan? Terus kata papanya, ntar dulu, lu punya nilai bagus dulu. Lu punya sekolah bagus dulu. Lu punya kuliah nilainya bagus dulu IP-nya gitu. Tapi dia bilang, udahlah males, bapak gua pelit gitu kan. Nah, padahal waktu itu bapaknya mau beliin. Asalkan dia mau berusaha lebih lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi saat itu dia cuma menyerah. Udahlah. Ya udahlah, kalau nggak mau dibeliin, ya udah, nggak usah lah gitu. Ya kan? Kalau anak sekarang kan gampang ya begitu ya, ngambek gitu. Ya udahlah, nggak usah lah, nggak usah dibeliin lah gitu. Padahal bapaknya bilang, iya nanti dibeliin. Udah nggak usah dibeliin. Malas aku, harus ada syarat-syarat dan ketentuan berlakunya gitu kan. Nah sampai suatu saat dia beneran kepengen iPhone 13. Pak, aku beneran pengen Pak iPhone 13. Terus kata bapaknya, ya kemarin-kemarin gak mau. Sekarang duitnya udah habis buat papa beliin yang lain. Bagaimana kalau Tuhan kita seperti itu? Gawat ya teman-temannya, tapi Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan kita itu hadir di mana kita berada. Teman-teman lagi nongkrong, teman-teman lagi bekerja, teman-teman lagi kuliah, teman-teman lagi sekolah, ada Tuhan di situ. Jadi temuilah Tuhan saat dia masih berkenan ditemui. Cari teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti cara carinya gimana, kok ada di Google, ada di YouTube, ya kan? Atau ada di Instagram gitu. Nggak ada di situ. Cari Tuhan itu ya ada di Alkitab. Baca firman Tuhan. Bukan hanya, kalau sekarang gue bilang bukan hanya baca renungkan, bukan. Baca renungkan lakukan. Dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin teman-teman yang masih sekolah, masih SMP atau SMA. Baca renungkan, gak ngerti. Baca lagi, renungin lagi. Gak ngerti, baca lagi, renungin lagi. Gak ngerti, sampai teman-teman dapat sesuatu dari Tuhan. Oh maksudnya Tuhan tuh ini ya. Jadi baca renungkan bukan cuma sekali teman-teman. Tapi baca renungkan bisa berkali-kali. Misalkan kayak cuma baca ini Yesaya 55 ayat 6. Teman-teman baca lagi di rumah. Tadi Ko Edwin ngomong Yesaya 55 ayat 6. Carilah dahulu Tuhan ketika ia berkenan untuk ditemui. Baca lagi, nggak ngerti maksudnya apa ya. Kok kayaknya bahasanya berat banget ya gitu. Jujur teman-teman, baca firman Tuhan menurut gua ya, baca firman Tuhan lebih berat daripada baca peraturan pajak. Ngertinya lama. Peraturan pajak mungkin gue bisa ngertiin 2-3 hari gitu. Gue baca, akhirnya ngerti gitu. Maksudnya peraturan ini seperti ini.
Tapi baca firman Tuhan 1 ayat 2 ayat pengertiannya bisa banyak banget. Kadang kita hari ini baca misalkan Yesaya 55 ayat 6. Kita dapatnya, oh ya Tuhan pengennya kita temui setiap saat. Tapi ntar kita baca lagi, artinya bisa berbeda lagi teman-teman. Jadi makanya gue bilang baca, renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan. Tapi juga bukan baca dan renungkan. Ketika teman-teman udah dapat sesuatu daripada renungan itu, lakukan di dalam kehidupan teman-teman. Jadi disitulah teman-teman bangun hidup sama Tuhan. Teman-teman bangun pondasi kehidupan sama Tuhan. Itu yang pertama, kejarlah hadirat Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Jangan pernah kendor. Percayalah ketika teman-teman buka celah sedikit, buka celah aja sedikit, teman-teman udah mulai kendor, teman-teman udah mulai males, ya kan, ke gereja. Pembicaranya itu Bang Doni, dah biasa aja. Pembicaranya kok Edwin, ya udahlah, ada yang dari lokal-lokal mah biasa aja. Nah, giliran pembicaranya nanti, wih pembicaranya Kak Marsha gitu kan. Wah, seneng. Ayo kita ajak teman-teman kita gitu kan ya. Nah, misalkan di sini sih enggak, di gereja luar sana banyak. Gitu. Kalau di sini sih semua kita sama. Amin. Ya, jadi yang pertama adalah bangun hubungan sama Tuhan setiap hari ya. Kita mau sama-sama belajar mulai hari ini, amin. Kok kayaknya lemes banget aminnya. Amin. Amin. Yang kedua, bangun manusia rohmu. Ya. Apa sih, Ko Edwin, manusia roh itu apa sih gitu. Aku gak ngerti nih manusia roh apa. Ya, kita baca di Roma 8. Ya, ini agak panjang, Roma 8 ayat 1-11. Yang udah ketemu katakan yes. Wah, kayaknya yang baru ketemu dikit nih. Yang udah ketemu katakan yes. Yes. Oke teman-teman, ya gue bacakan. Peringkupnya adalah hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, nah ini kalau kita hidup menurut daging ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau teman-teman, ya ini entah teman-teman bisa baca sampai ayat yang ke-11, ya saya ambil intisarinya aja. Jadi kalau teman-teman hidup menurut daging artinya gini, ini daging teman-teman. Kalau teman-teman cubit daging teman-teman nih, sakit. Jadi kalau kehidupan daging itu kita masih memikirkan hal-hal yang sifatnya masih duniawi. Teman-teman mungkin masih memikirkan, ya gue mau happy-happy lah. Ke gereja mulu bosan misalkan. Nah itu teman-teman masih, itu namanya hidup menurut daging. Tapi kalau yang menurut roh, jadi teman-teman di dalam tubuh kita ini, ya, kalau firman Tuhan katakan ini adalah bait Allah. Ada roh kudus yang ada di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini. Nah hidup menurut roh itu kita mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi yang pertama, kejarlah hadirat Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ini aktif dan selalu memberikan apa yang harus kita lakukan besok. Apa yang harus kita lakukan sejam yang ke depan. Apa yang harus kita lakukan misalkan bulan depan dan lain sebagainya. Hidup menurut roh itu teman-teman bukan artinya mengalir, ya kan? Bukan artinya ya mengalir ikut Tuhan gitu. Enggak. Tapi hidup menurut roh itu teman-teman
setiap pagi ataupun teman-teman ketika datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan ngomong sama teman-teman, engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan itu. Tapi gimana cara dengernya kok Edwin? Kayaknya aku kalau tiap kali doa gak pernah denger tuh. Tuhan ngomong langsung, hey, misalkan siapa? Hey Resta gitu kan. Pergilah kamu ke rumah Bang Doni. Ya kan? Ngapain Tuhan pergi ke rumah Bang Doni? Iya, nanti di sana kamu dikasih hadiah. Ya kan? Nah, tiba-tiba dia datang ke rumah Bang Doni. Cuk, 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 ya kan? Bang, aku disuruh Tuhan datang ke rumah Bang Doni. Oh iya, emang tadinya aku mau ke rumah kamu Res, mau ngasih sesuatu. Ya gitu kan. Jadi belum tentu hal-hal yang harus seperti itu teman-teman. Tetapi terkadang manusia roh kita itu berbicara dalam hati kita. Contoh. Ini gue ngambil contoh diri gue sendiri lah ya. Contoh begini. Jadi kalau dulu gue kerja, gue sering pulangnya malam. Ya kan, pulang lembur jam 11, jam 12 malam. Baru pulang dari Jakarta menuju Bekasi. Dan itu keadaannya udah pasti lelah banget lah ya. Kerja seharian gitu dari pagi. Tapi terkadang gue sangat yakin itu adalah tuntunan Tuhan. Gitu. Jadi ketika hujan deras turun ya kan. Banyak orang-orang yang di luar sana ngegas apa ngerem? Makin ngegas apa ngerem? Kalau yang gue lihat sih di luar sana banyak yang makin ngegas, bukannya makin ngerem. Tapi terkadang Tuhan itu luar biasa teman-teman. Dia cuma ngomong gini dalam hati. Win. Kurangin kecepatanmu. Jangan kencang-kencang naik motornya, jangan kencang. Oh iya. Dan itu gue lakukan teman-teman. Dan benar aja ketika ada yang dari belakang tiba-tiba kencang, yang kecelakaan dia gitu. Karena jalanannya licin. Jadi Tuhan itu bukan harus teman-teman dengar secara audible, enggak. Terkadang Tuhan enggak ngomong secara audible. Tapi Tuhan ngomong lewat hati kita masing-masing. Kok bisa Tuhan ngomong sama hati kita masing-masing? Balik lagi. Karena kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Seperti anak sama bapaknya, firman Tuhan bilang gitu. Dia tuh bapak kita. Jadi kalau teman-teman bilang, ya kalau bapak kita, masa gue minta nilai bagus atau gue minta pekerjaan yang baik, Tuhan gak kasih tuh sampai sekarang. Tuhan ngomong, kau boleh beriman, tapi kalau engkau tanpa usaha, sama aja bohong. Jadi kita juga tetap harus ada usahanya teman-teman. Bukan hanya kita bilang, Tuhan, atau Bapak, aku mau ranking 1 gitu. Tapi teman-teman di rumah cuma gitu. Ini buku, tapi cuma gitu. Ya kan? Atau misalkan tadi aku bilang lagi sekolah online. Teman-teman ini ya kan Zoom ya, sekolah online. Ntar pas dipanggil, Edwin pas di absen. Nggak ada orangnya. Ini si Edwin kemana gitu kan? Ya kan? Ada nggak nih yang di sini yang seperti itu? Ayo. Pas dipanggil sama gurunya, tiba-tiba dia muncul mukanya. Iya bu, gitu kan? Nah jangan seperti itu teman-teman. Kurang-kurangin lah ya kan. Kalau nggak bisa langsung instan, kurang-kurangin lah. Ya, kurang-kurangin lah. Ya kan? Jadi yang kedua apa? Bangun manusia roh kita. Teman-teman gue nggak bilang kita hidup itu sempurna. Kita sebagai manusia itu selalu hidup dalam roh, enggak juga. Kadang kita masih ingat kita ini punya daging. Ya kan? Kalau teman-teman nih coba cubit pipinya, coba cubit pipinya. Jangan pipi temennya, pipi sendiri yang dicubit. Masih sakit nggak? Masih sakit kan ya? Iya. Artinya kita masih penuh dengan daging. Kalau kita cubit udah nggak sakit, ya kita kayak di film-film tuh. Cubit kayak kagak kerasa.
tahu-tahu kita udah jadi roh. Ya kan? Ya teman-teman. Jadi Kak. hidup menurut roh. Gua nggak bilang teman-teman harus langsung instan. Oh iya, Hidup. gua harus lakukan semua apa yang dicantumkan di firman Tuhan. Enggak, cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Tapi bagian kita adalah berusaha untuk hidup di dalam roh. Hidup menurut manusia roh kita. Artinya apa? Setiap daging kita nih mulai kita kikis-kikis. Mungkin kita punya sakit hati sama orang tua. Mungkin kita masih kurang berusaha di dalam sekolah kita. Mungkin kita masih kurang berusaha di dalam pekerjaan kita. Nah, kita mulai maksimalin hidup kita. Karena ketika kita sudah membangun hidup kita di atas fondasi yang benar, hidup kita pasti maksimal. Hidup kita pasti penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Cara ngaktifnya itu tadi gue bilang, bangun hubungan sama Tuhan. Kalau teman-teman saat ini nggak ngerti Kak, gimana bangun hubungan Tuhan? Ikut yuk doa pagi, ya kan? Atau mungkin teman-teman yang ada di dalam grup full, ya kan? Ikut yuk mesbah doa, seperti itu ya. Jadi sama-sama kita belajar di situ. Kita belajar bagaimana kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Kita memuji, menyembah, mendengarkan isi hati Tuhan. Bahkan kalau di doa pagi terkadang kita diberkati oleh Bapak Gembala di tempat ini. Kita mendengarkan sharing firman Tuhan dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman, aku gak suka doa pagi, gak apa-apa. Teman-teman mau ikut yang lain, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting teman-teman bangun hubungan. Teman-teman mengerti apa yang disampaikan gitu firman Tuhannya dan jadi berkat pada hari itu buat teman-teman. Semua lakukanlah itu. Semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, yang kedua bangun manusia roh. Yang ketiga, teman-teman, nah ini penting nih. Jadilah teladan dan latih diri kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dan menyampaikan amanat agung. Kita bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 14. Hari ini banyak ayatnya karena apa? Karena gue pengen teman-teman tuh dapetin sesuatu untuk membangun kehidupan teman-teman semua. Oke. Dikatakan di sini 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi teman-teman, di sini dikatakan kepada jemaat-jemaat Timotius, ya, latihlah badani kita ini. Teman-teman, kalau dibilang capek, yes capek, ya kan? Kalau tadi, ya, teman-teman ada yang di sini ikut dari ibadah 1? Oh ada Jen, iya Jen tadi main LCD. Teman-teman, latihlah badani, latih badanmu untuk beribadah. Capek, yes capek. Tapi ketika engkau tidak mulai dari muda untuk melatih badanmu, ketika nanti saat kita udah tua, kita udah malas untuk melatih badan kita. Jadi ketika kita muda, isi hidupmu dengan ibadah, dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan pernah kendor. Ketika kendor, ya, teman-teman mulailah
dimasuki oleh pikiran-pikiran negatif, hatinya udah gak sama Tuhan, ya kan? Nah, makanya dikatakan di sini, latihlah badanimu. Memang terbatas latihlah, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi teman-teman jangan pernah jauhi yang namanya ibadah, persekutuan, komunitas, apapun itu istilahnya. Tapi masuklah di dalam sana. Supaya teman-teman apa? Supaya teman-teman bisa bertumbuh di sana. Supaya teman-teman boleh mengerti apa sih sebenarnya masa mudaku ini harus kugunakan untuk apa sih? Apa sih harus gue lakuin di dalam masa muda gue? Banyak anak-anak muda, bukan di tempat ini, di luar sana. Ya, gue berharap bukan di tempat ini ya. Banyak yang mudah galau, mudah baperan, apalagi mudah marah, ya kan? Iya. Mudah nggak bisa menerima keadaannya dia dalam kehidupannya, dan banyak yang lainnya. Tapi ketika teman-teman berada di tempat yang tepat, di komunitas yang tepat, ketika teman-teman sedang lemah, ada yang menguatkan. Entah itu teman-teman kalian, entah itu kakak rohani kalian, siapapun itu. Selain orang tua kita ya, selain orang tua kita. Kebetulan orang tua gue belum kenal Tuhan. Jadi gue selalu berusaha bagaimana gue bisa kenal Tuhan lebih lagi. Gue melatih diri gue dari, ya bisa dibilang dari SMA lah ya, SMA. Gue melatih diri gue. Mungkin di sini yang udah lama ya, kayak Olin apa segala macam, udah kenal gitu, udah tahu. Jadi teman-teman jangan pernah menggunakan masa mudamu untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau teman-teman diajak, ayo kita ikut live musiknya si ini gitu kan, boleh. Tapi ketika itu bentrok dengan ibadah kalian, misalkan hari Sabtu diajak nih sama kakak rohaninya, sama teman-teman rohaninya, ayo yuk ke gereja gitu, ke gereja yuk. Nah, terus temannya yang satu yang non rohani bilang, ayo yuk kita ke Sumarekon yuk, atau kita ke mall mana yuk, ada live musiknya nih, ada ini nih, ada konsernya Noah ya, misalkan Noah lah, konsernya Noah gitu kan. Nah, jadul banget gue ya konsernya Noah ya, cuma itu ya, ilustrasinya. Nah, di saat pilihan seperti itu, apa yang teman-teman lakukan? Gue pakai ilustrasi ini sama seperti yang tadi awal firman Tuhan yang disampaikan. Teman-teman mau jadi orang bijaksana atau orang yang bodoh? Ketika teman-teman mau jadi orang bijaksana, teman-teman pasti mikir, oh enggak, gue harus beribadah, gue harus latih badan gue. Supaya apa? Supaya gue ngerti apa yang harus gue lakuin di dalam kehidupan ini. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman gak punya pegangan hidup, tapi teman-teman punya Tuhan, teman-teman masih punya pegangan yang teguh. Tapi kalau teman-teman udah gak punya pegangan hidup, gak punya Tuhan, apa yang mau kita pegang? Apa? Teman kita? Tahu-tahu teman kita malah ngejerumusin kita ke hal-hal yang negatif. Jadi sore hari ini latih badanmu untuk melakukan firman Tuhan. Kak, aku talentanya gak bisa nyanyi. Gak apa-apa, yang lain masih bisa dilakukan. Kalian bersih-bersih gereja itu juga pekerjaan Tuhan. Jangan dipandang remeh. Kalian cuma, Kak aku cuma bisa kameramen doang tuh, ngezoom, ya kan, zoom out, zoom in. Gak apa-apa. Tapi kalian punya hati untuk melayani Tuhan. Gak masalah. Kak aku cuma bisa beresin kursi, ya kan, nata-natain kursi, tapi kursinya tuh bagus buat lurus gitu kan, semua lurus. Bagus loh dilihatnya sama orang-orang yang ada di depan. Nah, jadi talenta itu bermacam-macam. Tapi ketika kita melatih badan kita,
Yang muncul dalam hati kita gue cuma mau melayani Tuhan. Gue cuma mau menyerahkan hidup gue sama Tuhan. Itu fungsinya. Kita melatih badan kita dari muda. Tapi kalau teman-teman ketika dari muda teman-teman udah gak melatih badan teman-teman, gak jadi teladan buat siapapun. Percaya omongan gue. Teman-teman gak bakal jadi apa-apa di luar sana. Teman-teman ketika teman-teman digoyangin sama komunitas kalian yang di luar sana, kalian akan mudah terbawa arus. Kalian gak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ketika kalian menjadi teladan dan melatih diri kalian, percaya kalian tidak akan pernah terbawa arus. Karena apa? Karena kalian sudah membangun hidup kalian di atas pondasi yang benar. Bukan pondasi di atas pasir, tapi pondasi di atas batu. Dikatakan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kota benteng pertahanan yang luar biasa. Jadi ketika teman-teman lagi lemah, aduh Tuhan. Ini sorry ya, kadang-kadang gue ngambil ilustrasi itu yang kejadian pernah bukan gue alami tapi orang ceritakan gitu. Banyak kejadian anak-anak muda di luar sana yang, Kak, orang tua gue ribut terus, papa mama gue berantem terus, pusing gue di rumah gitu. Atau mungkin banyak yang ngeluh, ya ampun kerjaan banyak amat ini. Pusing pala ngerjain ini kerjaan gak selesai-selesai gitu. Tapi gue cuma bilang, tapi lu percaya kan sama Tuhan Yesus? Percaya. Terus kalau lu percaya sama Tuhan Yesus, apa yang harus lu pegang? Ya firman Tuhan. Nah kalau lu tahu pegangan lu firman Tuhan, terus apa yang harus lu lakuin ketika orang tua lu lagi ribut, ketika kerjaan lu lagi banyak-banyak dan membuat kesibukan buat diri lu sendiri, apa yang harus lu lakuin? Oh iya, gue harus jadi teladan. Teman-teman, itu yang harus kita lakukan. Bahkan ketika banyak, ini gue ngomonginnya di luar konteks ya, banyak di dunia pekerjaan. Kalau teman-teman nanti udah masuk ke dunia pekerjaan, pasti banyak yang mengeluh. Kerjaan banyak, gajinya dikit, ya kan? Kerjaannya tumpukan, ya gajinya paling tahun depan naiknya cuma 200.000, 100.000 gitu. Tapi ketika teman-teman mau jadi teladan, teman-teman nggak akan ngikut bilang, iya gajinya kecil ya, iya begini ya, udahlah keluar aja gitu kan. Tapi kalau ketika teman-teman mau jadi teladan, dikatakan di sini, jadilah teladan. Jadilah teladan di sini katakan di ayat 12 ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang percaya. Kalau gue tambahkan di sini, bukan hanya kita harus jadi teladan buat orang percaya aja, tapi kita harus jadi teladan buat orang yang belum percaya sama Tuhan. Karena ketika teman-teman jadi teladan buat orang yang belum percaya sama Tuhan, sama aja teman-teman tuh lagi melakukan amanat agungnya Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan teman-teman. Lewat apa yang teman-teman lakukan, yang mereka lihat langsung. Nah, dikatakan di sini dalam perkataanmu. Ya, kalau tadi gue ilustrasiin, ya gajinya dikit, kerjanya banyak. Males lah, udah kerjaannya gitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman ngikut gitu, iya gajinya ya segitu-segitu aja, malas gitu. Tapi kalau teman-teman berpegang teguh sama firman Tuhan, Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan bilang, ya lo harus kasih justru lebih. Sama kantor lo, sama pekerjaan lo kasih yang maksimal. Teman-teman, di saat seperti itu, engkau akan jadi teladan. Artinya apa? Merubah cara pikir orang, merubah paradigma orang. Bagaimana dia memandang suatu pekerjaannya. Percaya gak teman-teman? Di saat teman-teman lakukan itu, secara gak sadar teman-teman dipromosiin sama Tuhan.
menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, jadilah teladan dan latihlah dirimu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dikatakan di sini, jangan lalai. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan pertolongan tangan sidang penatua. Jadi teman-teman, di sini juga kita disuruh sama Tuhan. Ajar, kita suruh mengajar. Mengajar artinya kita melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Kalau hari-hari ini dikoar-koarkan atau dikibar-kibarkan Pentakosta ketiga. Teman-teman pasti nanya, kapan ini Pentakosta ketiga? Kayaknya gue gak pernah ngerasain Pentakosta ketiga. Ya karena teman-teman gak melakukan apa yang diperkatakan. Lakukanlah amanat agung Tuhan. Bukan artinya teman-teman kalau lakuin amanat agung Tuhan, teman-teman ketemu orang yang gak percaya sama Tuhan, terus teman-teman bilang, lu belum percaya sama Tuhan Yesus? Lu mau ikut Tuhan gak? Gitu. Tiba-tiba teman-teman injili dia gitu dengan sekonyong-konyongnya, kalau bahasanya sekonyong-konyongnya gitu. Enggak bakal diterima. Tapi di sini gue bilang, jadilah teladan. Justru itu yang lebih berdampak ketika teman-teman jadi teladan. Gue gak ngomong di dunia pekerjaan, di sekolahmu juga engkau bisa jadi teladan. Jadi teladan gak harus jadi nomor 1. Tapi jadi teladan bagaimana kita punya integritas di dalam pendidikan kita. Kita sekolah yang benar, kita belajar yang baik. Meskipun gak ranking 1, tapi kita udah berusaha untuk mendapatkan peringkat yang baik. Itu jadi teladan. Kalau teman-teman kuliah, pertahankan IP-nya. Punya target, oh iya gue lulus harus IP 3,99 misalkan. Ya kan? Karena kepleset dikit, gak jadi 4 gitu. Kepleset dikit jadi 3,99. Berusaha teman-teman, berusaha. Berusaha dan berdoa supaya Tuhan terus kasih hikmat di dalam kita kuliah, dalam kita sekolah, dalam kita bekerja. Jadi teman-teman, apa yang pertama yang harus kita bangun? Hubungan sama Tuhan. Lalu kedua, kita harus bangun manusia roh kita. Yang ketiga apa? Kita bangun keteladanan. Dan latihlah dirimu, badanmu untuk beribadah. Lalu selesaikanlah amanat agung Tuhan. Itu yang Tuhan pengen. Simple aja buat anak-anak muda. Gak usah yang rumit-rumit yang teman-teman pikirkan jauh ke sana, enggak. Tapi hanya 3 hal ini yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan ingin bicarakan. Ketika teman-teman melakukan ketiga hal ini, percayalah iman dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang begitu saja di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan selalu memberikan iman dan pengharapan yang baru setiap hari. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini mungkin teman-teman merasa, kok kayaknya di hidup gua gak ada Tuhan ya. Kok kayaknya sekolah gua gitu-gitu aja ya. Kok kayaknya kerjaan gua gitu-gitu aja ya. Gak ada kenaikan, gak ada nilai yang lebih gitu. Tapi percaya ketika teman-teman mulai balik lagi sama Tuhan. Introspeksi diri, kita sama-sama belajar. Gue juga lagi belajar untuk introspeksi diri gue juga. Bagaimana, apa yang harus gue lakuin buat Tuhan. Capek buat pelayanan, gak apa-apa. Tapi gue tetap percaya Tuhan yang bayar itu. Gue di sini bukan artinya gue lebih hebat dari kalian, enggak. Gue juga punya kekurangan. Kalian juga punya kelebihan. Tapi pergunakanlah kelebihan dan kekurangan kita untuk memuliakan Tuhan. Itu yang baru luar biasa. Jadi bangun hidupmu. Jangan ketika nanti engkau usia tua. Tapi bangun hidupmu ketika engkau masih muda. Amin. Amin. Ya mungkin pembahasannya agak berat sore hari ini. Tapi gue yakin dan percaya kalian diberikan hikmat sama Tuhan. Boleh mengerti apa yang harus kalian bangun di dalam kehidupan kalian. Apa yang harus kalian bangun? Kalau hari-hari ini kalian belum membangun hubungan sama Tuhan, mulailah bangun hubungan sama Tuhan. Simple. Gak usah dibuat rumit. Ketika kalian masih merasa, oh iya kedagingan gue masih banyak dibanding roh gue.
Bangunlah manusia roh kalian. Atau kalian berpikir, oh iya benar, gue harus jadi teladan buat orang lain. Bangunlah keteladanan kalian buat orang lain. Lakukanlah hal-hal itu. Itu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tutup. Dan gue diingatkan satu lagu ini. Mungkin ini lagu lama tapi hari-hari ini Tuhan sedang ingatkan lagu ini. Oh syakaya. Boleh gue undang imam musik untuk well singer naik ke atas. Gue gak tahu apa yang teman-teman hari-hari ini sedang alami. Pergumulan apa yang teman-teman sedang alami hari-hari ini. Tapi gue yakin dan percaya kalau teman-teman membangun hubungan yang baik sama Tuhan, Tuhan turut bekerja buat kehidupan setiap teman-teman. Baik di sekolahmu, baik di kuliahmu, baik di tempat pekerjaanmu, dimanapun kau berada. Bahkan kau dikatakan firman Tuhan tadi yang kita baca terakhir. Bukan karena kita muda, kita dianggap rendah. Tapi karena engkau muda, jadilah teladan. Teladan buat siapa? Buat orang tuamu, buat teman-temanmu, buat sekitarmu, buat komunitasmu. Buatlah jadi teladan buat siapapun di dalam kehidupanmu. Amin. Oh syakainya. Huralaba shanana namayaralaba yaralaba. Mari kita buka hati kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita mulai introspeksi diri di hadapan Tuhan sore hari ini teman-teman. Apa yang teman-teman hari-hari ini sedang butuhkan. Yang Tuhan ingin lakukan buat kehidupan setiap teman-teman sore hari ini. Baik yang di rumah-rumah melalui Zoom. Mari sama-sama kita renungkan sore hari ini. Ya Tuhan, kami mau dipakai di masa muda kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bangun hubungan kami di hadapan-Mu. Kami mau mengejar hadirat-Mu setiap hari. Bahkan setiap waktu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bangun manusia roh kami Tuhan. Bahkan kami mau membangun keteladanan kami Tuhan buat sekitar kami. Karena kami yakin dan percaya meski kami muda, kami dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Wayaralaba syakaya. Syakayaralaba laba 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 laba. Yaralaba laba laba. Yaralaba laba 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 laba. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar. Yes Lord. Itu pun janjimu. Sama-sama kita belajar lagu ini. Dalam segala perkara Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti
janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Begitupun janjimu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar. Begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Biar musik saja memuji Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Syakaya rala bala 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 bala. Syakaya rala bala 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 bala. Syakaya rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus. dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh ya rala bala 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 bala. Gue mau ngajak teman-teman sore hari ini yang mau membangun lagi kehidupannya sama Tuhan. Yang mau bangun lagi komitmennya sama Tuhan hari-hari ini. Boleh angkat tangan kananmu di atas dan tangan kirimu di dadamu. Syakarakaya ralaba. Yang mau bangun hubungan aja sama Tuhan. Oh ralaba syakarya ralaba syekaya ralaba laba 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 laba. Syakaya ralaba laba laba. Kau yang perlu Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bangun hubungan kami. Kami mau bangun hidup kami Tuhan. Syakaya ralaba laba 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 laba. Ralaba laba 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 laba. Mari sungguh-sungguh sore hari ini sama Tuhan. Syakaya rala bala 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 bala. Berala bala 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 bala. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami mulai bangun hubungan kami Tuhan. Biarlah kami mengejar hadirat Tuhan setiap hari. Kami boleh bangun manusia roh kami. Kami boleh jadi teladan dimanapun kami berada ya Tuhan. Syera da 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 da. Syera ya da 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 da. Aku berdoa Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan ke atas anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Bahkan yang mengikuti secara online melalui Zoom Tuhan. Aku berdoa urapan yang sama,
harapan yang sama memenuhi setiap kami. Shena kaya rakaya rakaya ralabase. Orala bala 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 bala. Shekaya rala la 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 la. Shekaya rala la 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 la. Orala la 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 la. Orala bala 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 bala. Oh ya rala bala 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 bala. Latih badanmu. Latih badanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kaya rakaya ralaba ya ralaba. Oh, oh, Yesus, Yesus. Oh ya ralaba sena kara ya ralaba. Oh ralaba laba 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 laba. Orala bala 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 bala. Orala bala. Kalau engkau hari-hari ini merasa kok kayaknya Tuhan gak ada ya. Kok kayaknya Tuhan gak mau bekerja buat kehidupan gua. Tapi hari ini gue mau bilang, Tuhan ada buat setiap kita. Buat setiap teman-teman yang ada hadir hari ini, bahkan yang lewat Zoom. Percaya dan yakinlah, iman dan pengharapanmu tak akan pernah hilang. Percaya dan yakinlah masa mudamu aman di tangan Tuhan. Syaratnya cuma satu. Bangun hidupmu, bangun hubunganmu sama Tuhan. Jangan pernah lalai lagi, jangan pernah kendor lagi teman-teman. Ini bukan momen, bukan cuma momen yang ketika kita beribadah, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Bahkan kita merasakan hadirat Tuhan. No. Tuhan cuma ngomong sore hari ini. Hadirat yang sama engkau akan rasakan setiap hari. Kapan itu ketika kau menemuiku? Ketika kau datang kepadaku, hai anakku. Kita seperti anak kecil merengek sama Tuhan. Tuhan, aku mau hadiratmu Tuhan. Hanya itu yang aku perlu Tuhan. Oh Jesus. Boleh sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Seperti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut kepada Quiet Wind. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan kalau pada malam hari, pada sore hari ini ya Bapak.
Engkau boleh menaburkan firman kepada setiap hati kami Bapa. Engkau boleh memberikan kami pengertian-pengertian baru ya Bapa. Melalui quiet win ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau perhatikan Tuhan selalu hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau yang memberkati quiet win lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan selalu ada atas quiet win Tuhan. Biarlah Tuhan quiet win dapat menjadi teladan bagi kami semua ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang beracara Tuhan atas setiap apa yang quiet win lakukan, atas setiap quiet win dan keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang jawab Tuhan setiap kerinduan hati quiet win ya Bapa. Apapun yang quiet win rindukan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang diharapkan Kau yang penuhi ya Bapa. Tuhan Kau berkati quiet win dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarganya juga Engkau berkati. Engkau berkati lebih lagi juga Tuhan dalam pelayanannya Bapa. Dan biarlah Tuhan quiet win akan selalu memiliki hati Tuhan untuk generasi Yeremia ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan generasi Yeremia adalah anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau perhatikan ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami ingin bersyafaat ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau mendengar Tuhan setiap seruan doa kami Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia, kami ingin berdoa untuk bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati bangsa ya Tuhan, Kau tilik bangsa kami ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan Indonesia akan pulih ya Bapa. Baik dari virus corona Tuhan, dari pandemi Tuhan Kau yang pulihkan Tuhan. Baik mungkin dari sisi ekonomi juga Tuhan Kau yang pulihkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda Tuhan yang ada di bangsa kami ini ya Bapa. Kami melihat Tuhan banyak anak-anak muda yang mungkin akhir-akhir ini hidup jauh daripada Engkau ya Bapa. Tapi kami percaya, kami rindu Tuhan bahwa di kemudian hari Tuhan akan ada kegerakan anak-anak muda di mana setiap anak-anak muda Tuhan akan rindu Tuhan untuk mencari Engkau ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan untuk memulai kegerakan anak-anak muda dari tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau perlengkapi kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan agar kami dapat menjadi teladan ya Bapa. Kami dapat menjadi contoh Tuhan bagi lingkungan kami. Kami dapat menjadi contoh Tuhan di keluarga kami, di sekolah kami, di kampus kami ataupun di tempat kerja kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan orang-orang yang melihat kami Tuhan dapat melihat kemuliaan Kau juga ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja tempat kami beribadah ini Bapa. Kiranya Engkau yang selalu memberkati GBW Anggrek ya Bapa. Biar Tuhan dari tempat ini Tuhan dapat tersiar Tuhan berita firman-Mu Tuhan semakin lebih jauh lagi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan datang ke tempat ini Tuhan untuk beribadah mencari wajah-Mu saja ya Bapa. Karena kami sangat rindu Tuhan bahwa tempat ini ya Bapa, ibadah kami Tuhan akan penuh oleh jiwa-jiwa yang rindu untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan di hari-hari akhir ini Tuhan gak ada yang bisa kami andalkan Tuhan selain Kau saja ya Bapa. Bapa yang baik, kami sangat rindu Tuhan di masa muda kami. Kau tuntun kami Tuhan. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami jauh daripada-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang mengajar setiap apa yang harus kami lakukan. Kau yang mengajar apa yang bagaimana cara kami harus hidup Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan berkenan hanya kepada-Mu saja. Engkau yang membuat setiap apa yang kami harapkan, apa yang kami kerjakan Tuhan akan berhasil Tuhan oleh karena kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum dapat memberi pada hari ini Tuhan. Engkau balas berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami merasa sukacita dengan pemberian kami ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan dapat digunakan dengan baik Tuhan, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sambil pengumuman kita akan memberikan persembahan.
Oke, untuk sebagai pengumuman tambahan, mau diingatkan lagi buat teman-teman mungkin yang umur-umur SMP atau kayak kalian punya saudara atau teman-teman yang umurnya SMP, teman-teman bisa join di ibadah JC yang akan diadakan setiap hari Sabtu pertama sama Sabtu ketiga pukul 4 di gereja. Terus untuk ibadah KPS selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi. Kemudian aku juga pengen ngundang teman-teman yang ada di tempat ini untuk bergabung bersama-sama di mesbah doa yang diadakan setiap hari Minggu sampai hari Kamis pukul 9 malam selama 30 menit. Mungkin itu aja sih pengumumannya. Oke, kita akan mengakhiri pada hari ini. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Teman-teman saya untuk bangkit berdiri. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ada pengumuman tambahan, barusan saya dapat info. Di tanggal 30 April nanti kita akan ada revival night bersama DPA Korwil 6 ya. Ya, bersama DPA Korwil 6. Jadi teman-teman pastikan luangkan waktu teman-teman di tanggal 30 April untuk sama-sama kita boleh mengadakan revival night kembali ya. Untuk tempatnya akan diinfokan nanti lebih lanjut dan akan di-share di grup-grup yang ada. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini
dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Hiduplah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di berikanlah surga. kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kami yang dari jahat, jahat. karena Karena kalau Engkau yang punya punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan dan kasih dan kemuliaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan apa yang sedang engkau lakukan hari-hari ini, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai dan memerintah bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Selamat hari minggu Minggu, Tuhan kedua. Yesus memberkati.